Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Madani dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 22 Makassar. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan kepada teman-teman mengenai resensi buku. Apa itu resensi buku? Bagaimana cara meresensi buku dan langkah-langkah meresensi buku. Sekarang pada video kali ini insya Allah akan saya bahas mengenai suatu buku pilihan saya yang akan saya resensi. Dan saya akan menjelaskan mengenai resensi saya kepada teman-teman sekalian dengan segenap kemampuan saya. Karena sebagaimana saya manusia ini, ilmu saya masih terbatas, masih butuh banyak belajar. Jadi saya mohon saran dan kritik dari teman-teman, dan tentu motivasi-motivasi untuk membantu saya dalam prospek yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, kita langsung saja masuk pada resensi buku yang saya pilih. Jadi, buku yang saya pilih kali ini untuk diresensi adalah suatu buku kumpulan-kumpulan puisi karya dari Sapardi Djoko Damono. Nah, ini bukunya. Kalian bisa lihat tampilan luarnya. Dan seperti yang kita telah bahas di buku resensi kemarin, maka yang pertama kita bahas adalah mengenai judulnya. Judul dari buku ini adalah Ayat-Ayat Api. Dan di sampul luarnya sudah terdapat juga penulis dari buku ini, yaitu Sapardi Djoko Damono. Sebelum saya masuk ke hal-hal yang lain dari buku ini, saya ceritakan dulu mengenai riwayat hidup dari penulis ini, Sapardi Djoko Damono. Jadi Sapardi Djoko Damono itu lahir pada 20 Maret 1940 dan telah menerbitkan sejumlah buku fiksi, puisi, esai, dan lain-lain. Dan dia juga telah meraih berbagai penghargaan atas pencapaiannya selama ini dalam karya-karya yang telah ia buat. Jadi ini, di sini kalian bisa lihat bagaimana Sapardi Djoko Damono memiliki gelar. Maaf jika sedikit kabur karena kualitas kamera yang kurang mendukung. Dan juga Sapardi adalah pensiunan guru besar UI, Universitas Indonesia, dan juga masih membimbing S3 di Universitas Indonesia. Dia sudah menjadi tenaga pembantu di sana sudah sangat lama dan menjadi panutan-panutan dalam karya-karyanya. Lalu selanjutnya, buku ini diterbitkan, sudah cukup lama diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Diterbitkan pertama kali itu pada Maret 2007. Maret tahun 2000. Lalu pertama kali dicetak pertama itu pada Maret 2017. Dan juga jika kalian mau tahu di mana letak dari PT Gramedia Pustaka Utama ini yang menjadi penerbit buku ini, itu teman-teman bisa melihat dan mengunjungi di Kompas Gramedia Building Block lantai 5 Jalan Palang Merah Barat nomor 29 sampai 37 di Jakarta. Jadi kalau ada kesempatan main ke sana, ada niat mau melihat buku-buku karya lain dari Sapardi Djoko Damono ini, bisa mungkin untuk pergi ke penerbitnya langsung di sana. Baik, untuk selanjutnya deskripsi dari buku ini saya rasa tidak seperti deskripsi buku-buku lain karena dia hanya dibawakan dengan dua bait puisi-puisi. Jadi saya bacakan. Api adalah lambang kehidupan, itu sebabnya ia tak bisa menjadi fosil. Api adalah lambang kehidupan, itu sebabnya kita luluh lantak dalam korbannya. Ayat-ayat api, Sapardi Djoko Damono. Jadi maksud dari ayat-ayat api di sini adalah api seperti lambang dari kehidupan. Karena seperti yang sudah saya baca sebelumnya, saya sudah membaca seluruh dari isi buku ayat-ayat api ini memang terkait dari kumpulan-kumpulan ayat-ayat puisi yang bercerita mengenai kehidupan. Lebih ke tragedi-tragedi tentang kehidupan, peristiwa-peristiwa miris tentang kehidupan, dan juga menyinggung beberapa hal-hal yang biasa kita alami dalam kehidupan ini. Jadi saya kira ayat-ayat api ini memang berisi kumpulan-kumpulan puisi yang memang sangat membawa inspirasi dan juga memberikan berbagai pesan-pesan
yang memukul para pembaca dan membuat mereka tersentuh bila memahaminya. Dan terkait dari isi dari buku Ayat-Ayat Api ini, itu dia dalam setiap halaman itu terdapat puisi-puisi, ayat-ayat puisi yang berbeda. Misalnya dalam halaman pertama ini, ini satu halaman itu biasa berisi dengan puisi-puisi seperti ini. Ada yang pendek seperti ini, ada yang panjang, ada yang pendek lagi. Dan setiap halaman itu terdapat beberapa topik-topik yang berbeda-beda, tetapi tetap terkait dari topik utamanya, yaitu tragedi tentang kehidupan nyata. Pokoknya itu terkait dengan kenyataan. Dan saya rasa bahasa-bahasa yang digunakan, struktur bahasa yang digunakan dalam puisi-puisi Sapardi Djoko Damono ini menggunakan tingkat bahasa sastra yang tinggi. Kenapa? Karena saya saja saat pertama kali membaca ini saya tidak mengerti maksudnya apa, tapi tetap saya baca dulu sampai habis. Dan saya rasa mungkin saya perlu beberapa kali atau mungkin berkali-kali untuk mencoba membaca dari buku ini agar bisa memahami maknanya satu persatu. Jadi buku ini bukan buku yang memang buku yang kelihatan tipis karena hanya sekitar 86 halaman, tetapi berisi dari puisi-puisi yang maknanya itu sukar untuk dipahami jika dibaca hanya sekali. Jadi saya kira kalian jika ingin membaca buku ini kalian harus mempelajari dulu mengenai sastra, apalagi tentang puisi, khususnya puisi, karena berisi ayat-ayat puisi dan makna-makna kiasan. Karena ada kata-kata atau kalimat yang digabungkan dalam puisi ini, beberapa puisi yang memang kita pahami artinya, tapi jika dimaknakan dalam puisi tersebut, maka kita sulit untuk mendapatkan amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari penulis. Jadi saya rasa memang kita perlu ilmunya, kita perlu belajar ilmunya terlebih dahulu, ilmu sastra, ilmu puisi, terus bagaimana cara menyusun terkait syair juga. Saya rasa kita perlu belajar dulu untuk memahami buku ini. Tetapi saya tetap membaca buku ini karena saya rasa menarik karena terdapat topik-topik pembahasan kehidupan di dalamnya, dan juga terdapat makna-makna pesan yang tidak tersirat memang di dalam buku ini, tetapi bisa kita ambil dan petik sendiri sesuai dengan apa yang kita simpulkan dari puisi. Dan saya rasa kelebihan dari buku ini saya kira yaitu banyaknya topik-topik yang dibahas puisi dalam buku ini. Karena hampir setiap halaman selalu ada satu topik yang dibahas dan berisi pemaknaan yang mendalam. Dan juga saya rasa kelebihan dari buku ini adalah karena ada penjelasan detail dari bagaimana riwayat si penulis, dan juga memang terjamin karena dia sudah mendapatkan banyak gelar-gelar dan karya-karya yang dia peroleh, berbagai macam penghargaan, dan juga dia merupakan memang orang yang terdidik berdasarkan dari riwayatnya. Jadi bisa kalian baca kalau misalnya kalian berminat untuk membeli buku ini. Dan juga dia tipenya adalah orang yang suka menulis dengan karakter yang menyembunyikan pesan dalam puisi-puisinya. Jadi saya kira itu membuat kita penasaran dan semakin ingin tahu apa yang kita baca, apa maksudnya, apa inti dari yang dia tulis, apa inti dari puisi tersebut. Jadi saya kira itu. Tetapi di balik kelebihan tentu ada kekurangan dari buku ini. Dan saya rasa kekurangan dari buku ini yang pertama yaitu adalah bagaimana struktur penulisannya. Struktur penulisannya agak rancu dan kurang terstruktur rapi, itu membuat saya kadang malas membacanya. Misalnya dari buku ini memang isinya bagus, tapi ada beberapa kalimat-kalimat yang terstruktur, yang tidak terlalu terstruktur paragrafnya, sehingga kita bingung ini mulai baca dari mana, ini sambungannya kemana, bagaimana susunan kalimatnya sehingga bisa dibaca dengan baik. Dan juga ada bercak-bercak hitam di sini, mungkin ini karakter dari kertasnya ya mungkin, tapi saya kurang nyaman dengan adanya hal itu. Dan juga mungkin saya rasa kekurangannya adalah mungkin bagi pembaca, karena ini memang untuk umum, mungkin penulis bisa menaruh pada hasil-hasil karyanya. Misalnya dalam puisi ini mungkin penulis bisa menaruh satu pesan terkait dari
atau apa topik yang dibahas, sebenarnya inti dari pembahasan puisi-puisinya, setiap puisinya secara jelas, agar pembaca itu yang misalnya seperti saya yang tidak tahu sama sekali mengenai ilmu sastra itu bisa mengerti, walaupun kata-kata dari puisinya tidak mengerti, tapi pesannya bisa diambil dan bisa diketahui. Karena ribet juga kalau misalnya kita membaca tanpa mengetahui maknanya, jadi kan setengah-setengah. Jadi saya kira cuma itu. Overall secara keseluruhan buku ini sangat menarik, dan saya sarankan untuk kalian bisa membaca juga buku Ayat-Ayat Api ini karya Sapardi Djoko Damono. Dan saya kira saya tertarik dengan buku ini karena intinya adalah berisi mengenai kumpulan-kumpulan puisi yang memberikan kita pelajaran mengenai kehidupan dan bisa lebih menghargai orang-orang, bisa lebih menghargai kehidupan kita yang kita dapati selama ini, dan bisa mensyukuri apa yang telah kita dapatkan terkait dengan puisi-puisi yang sudah saya baca secara keseluruhan ini. Jadi saya kira itu buku Ayat Api ini saya rekomendasikan, kalian bisa baca juga kalau mau. Teman-temannya ada yang mau membaca atau guru ada yang mau meminjam, bisa mungkin dicek, saya nanti bawakan di sekolah. Dan saya kira itu terkait resensi saya kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Dan bila ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, tentu itu berasal dari Allah SWT selaku pencipta saya. Dan bila ada kesalahan saya dalam berkata dan tersendat-sendat dalam video ini, maka saya mohon maaf. Itu keterbatasan saya dalam ilmu pengetahuan, dan saya rasa kritik kalian dan saran kalian saya tunggu, dan itu bisa membantu saya untuk menghasilkan lagi karya-karya, bisa berkarya dan juga bisa berbicara dengan struktur yang bagus dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi cukup sekian resensi dari saya, Muhammad Arif Madani. Video kali ini cukup saja. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.